Bayangkan sebuah perjalanan hidup di mana semangat muda yang membara seringkali meliput pelajaran berharga tentang waktu dan keuangan. Disinilah letak salah satu kesalahan terbesar yang sering dilakukan oleh kaum muda, menganggap remeh nilai waktu sebagai aset utama dalam hidup. Dalam pembahasan ini, saya akan mengupas pentingnya pendidikan keuangan bagi generasi muda, terutama terkait cara pandang terhadap uang. Seringkali saya mendengar dari para pemuda, "Saya masih muda, jadi tidak perlu khawatir." Padahal pernyataan itu justru bisa menjadi jebakan yang menyesatkan di kemudian hari. Sebab saat usia terus bertambah, momen muda yang penuh potensi itu tidak akan kembali lagi. Intinya adalah ketika kita membahas tentang aset dan liabilitas, waktu adalah salah satu hal terpenting yang kalian miliki. Waktu bisa menjadi aset paling berharga jika digunakan dengan bijak, atau sebaliknya berubah menjadi liabilitas yang merugikan. Saya sendiri yang kini telah memasuki usia 40 tahun pernah mengenal banyak orang yang meski telah menghasilkan banyak uang tetap tidak memiliki apa-apa dalam arti sejati. Mereka mungkin memiliki rumah megah, mobil mewah, bahkan kehidupan yang tampak melimpah secara materi, namun kekayaan yang sesungguhnya tidak pernah terwujud. Menjadi muda memang luar biasa, tetapi jika tidak disertai waktu pengelolaan yang tepat, masa muda bisa berubah menjadi beban. Di masa itu, kehidupan terasa seru dan penuh kegembiraan sehingga banyak yang berkumpul untuk hanya bersenang-senang dan mengejar karir dengan fokus semata pada uang. Banyak yang berkata, "Saya ingin berkarir," tapi menyadari bahwa jika tidak seimbang, fokus tersebut bisa mengorbankan hal-hal yang lebih penting dalam hidup. Mari bersama-sama kita renungkan bagaimana seharusnya kita memanfaatkan waktu dan kesempatan yang ada dengan lebih bijak agar tidak menyesal di kemudian hari. Pelajaran hari ini adalah tentang menyadari bahwa kesuksesan sejati tidak hanya diukur dari kekayaan materi, melainkan dari bagaimana kalian mengelola waktu, aset, dan hidup secara keseluruhan. Bayangkan jika kalian bisa mengubah jalan hidup dengan memilih untuk menaklukkan hal-hal yang awalnya tidak kalian sukai demi meraih kebebasan sejati di masa depan. Saya ingin mengajak kalian mengungkap sebuah peta perjalanan keuangan yang mungkin belum pernah kalian pikirkan sebelumnya. Peta yang menunjukkan bagaimana setiap fase karir membawa kalian ke tingkat kesuksesan yang berbeda. Saya tahu untuk mencapai titik tertinggi ini membutuhkan waktu dan kerja keras. Disinilah letak tantangan terbesarnya. Uang dalam jumlah mega ada di tingkat atas. Namun, untuk sampai ke sana, kita harus melewati jalan yang penuh pengorbanan. Salah satu kesalahan terbesar yang saya lihat dilakukan oleh banyak anak muda terjebak pada keinginan untuk selalu melakukan apa yang kalian sukai. Di dunia nyata, terkadang kalian harus melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan. Misalnya, banyak yang mengira saya menikmati menulis buku padahal saya sebenarnya tidak melakukannya. Saya melakukannya bukan karena keinginan, melainkan karena saya tahu itu adalah bagian penting dari tujuan hidup saya. Banyak di antara kalian mungkin terjebak di zona nyaman, menjalani pekerjaan yang menyenangkan namun tidak membawa beban liabilitas yang sangat tinggi. Bayangkan, sebagian besar pendapatan kita bisa hilang hanya karena beban gaya hidup yang cenderung menekankan liabilitas. Sejak usia muda, bahkan sebelum mencapai 20-an, sebagai contoh, saya telah menyadari bahwa untuk mencapai impian, saya harus mempelajari hal-hal yang tidak saya sukai. Saya belajar tentang pajak, utang, dan asuransi, hal-hal yang awalnya terasa membosankan dan tidak menarik. Saya rela melakukan semua itu demi mencapai posisi yang memungkinkan saya melayani lebih banyak orang. Banyak orang mungkin berkata, "Saya ingin melakukan apa yang saya sukai." Namun mereka sering lupa bahwa di titik itulah keuntungan bisa terkikis oleh cicilan-cicilan dan biaya-biaya lainnya. Kalian sebenarnya bisa memilih untuk menciptakan aset kalian sendiri sebagai investor profesional, bukan sekedar membeli saham, obligasi, atau reksadana. Dengan demikian, kalian dapat mengendalikan keuangan dan membangun kekayaan sesuai dengan visi jangka panjang.
Saya pernah membenci beberapa aspek dari proses tersebut, seperti mempelajari hukum dan menghadapi tuntutan yang datang. Namun, saya tahu bahwa semua itu adalah bagian dari perjalanan untuk mencapai kebebasan yang paling saya cintai. Pelajaran yang ingin saya sampaikan kepada kalian adalah jangan biarkan keinginan hanya untuk mengikuti passion keinginan. Kenyataannya bahwa terkadang kalian harus melakukan hal-hal yang kurang menyenangkan demi mencapai tujuan besar. Kebebasan adalah harta yang paling berharga. Dengan kerja keras, kesiapan untuk belajar hal-hal yang tidak kalian sukai, dan tekad untuk terus maju, saya yakin kalian akan menemukan jalan menuju kesuksesan yang tidak hanya diukur dari materi, tetapi juga dari kemampuan kalian melayani dan menginspirasi orang lain. Teruslah berjuang, karena setiap tantangan adalah batu loncatan menuju kebebasan sejati. Tetaplah fokus pada apa yang kalian cintai dan yakini, serta berani mengambil langkah yang mungkin tidak menyenangkan di awal. Setiap tantangan yang kalian hadapi akan menjadi batu loncatan menuju kesuksesan dan kebebasan sejati. Teruslah belajar, berinvestasi pada passion kalian, dan berdebat bahwa perjalanan menuju impian besar memerlukan keberanian untuk melepaskan hal-hal yang tidak membawa kebahagiaan dalam jangka panjang. Banyak orang hanya fokus menghasilkan uang tanpa membangun aset yang nyata. Saya memilih untuk tidak terjebak di situ karena resiko yang dihadapi sangat tinggi. Jika kalian memilih untuk mengejar aset mengkilap seperti pasar saham, mungkin kalian bisa meraih kekayaan di sana. Memang mudah untuk masuk, tetapi sangat menantang untuk benar-benar sukses di level itu. Banyak yang terjebak hanya karena mengejar kilo semu aset-aset tersebut. Saya setuju bahwa Bitcoin hanya salah satu contoh objek mengkilap yang banyak dikejar orang. Sebelum kita lanjutkan video ini, jika kalian menyukainya, kalian bisa menekan tombol like dan share video ini ya guys. Kalian juga bisa berlangganan gratis channel kami dengan menekan tombol subscribe channel Inspirasi Bijak. Jangan lupa pula untuk nyalakan notifikasinya sehingga kalian tidak ketinggalan video-video inspiratif kami selanjutnya. Jika ada sesuatu yang ingin kalian bagi dengan kami, pemikiran, ide, saran, atau kritik berkaitan dengan tema dalam video ini, kalian bisa ketik di kolom komentar ya kawan. Kami balas komentar kalian kok. Don't worry. Oke Bijakers, let's continue our discussion. Saya tahu ketika usia kalian masih muda, keinginan untuk mengambil resiko besar terasa menakutkan. Namun, semakin tinggi resikonya, semakin besar pula hasil yang bisa dicapai. Tentu saja, dengan syarat kalian siap untuk mendedikasikan diri, belajar, dan mengorbankan waktu. Saya sering memikirkan mengapa ayah saya tidak pernah mencapai kekayaan seperti yang saya impikan. Dia terlalu takut untuk membuat kesalahan. Itulah pelajaran penting yang ingin saya bagikan, terutama kepada kalian yang masih muda. Pentingnya likuiditas. Likuiditas memberikan kekecewaan. Misalnya, saat kalian berinvestasi di saham atau ETF, kalian bisa dengan mudah keluar jika membuat kesalahan. Namun, ketika masuk ke dunia real estate atau bisnis, aset yang kalian miliki tidak begitu likuid. Jika terjadi kesalahan, kalian harus menanggungnya. Semakin tidak likuid aset yang kalian pilih, semakin tinggi pula IQ finansial yang harus kalian miliki. Banyak orang yang sebenarnya memiliki potensi untuk menjadi sangat pintar dalam mengelola keuangan. Namun, mereka lebih memilih untuk hanya mengejar apa yang mereka sukai tanpa berinvestasi pada apa yang sebenarnya bisa memberikan kebebasan finansial. Saya berharap hal ini bisa menjadi panduan dan motivasi bagi setiap generasi muda di luar sana. Ingat, keberhasilan tidak hanya datang dari mengejar passion semata, tetapi juga dari keberanian untuk mengambil resiko, belajar dari pengalaman, dan mewujudkan diri dalam hal-hal yang tidak benar-benar berharga untuk masa depan kalian. Sekarang, kalian bisa menjalani kehidupan dengan perasaan yang lebih baik dan lebih bahagia daripada sebelumnya. Terima kasih telah menonton. Saya harap kalian memiliki manfaat dari video ini. Jika menurut kalian ini berguna, silahkan bagikan dengan siapa saja yang mungkin butuh pemahaman tentang hal-hal ini.
Saya sungguh menghargai waktu kalian dan saya harap kalian memiliki hari-hari yang luar biasa. Sampai ketemu di video-video kami selanjutnya, guys. Tetap semangat, tetap rendah hati, tetap bijak, kawan. Dan naikkan level hidup kalian. See you soon, Bijakers.